play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you do. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau berburu Chevrolet Captiva varian bensin tahun 2008, transmisi manual. Warnanya coklat muda metalik, platnya Jakarta Pusat, dan pajaknya hidup bulan 4 2023. Unitnya ada di Bekasi. Sekarang ini juga saya mau sampai ke lokasi unitnya. Harganya masuk, silakan jika Anda berminat dengan unit ini, simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan kondisinya detail di lokasi. Ini dia unitnya, Chevrolet Captiva 2.4 tahun 2008, transmisi manual varian bensin. Oke, langsung saja beginilah kondisinya. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya, dan ini untuk bagian depannya. Untuk headlamp utuh, tidak ada yang pecah, sudah proyektor, dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, sudah ada tambahan chrome, ini aslinya tidak ada, dan chrome-nya masih bagus, serta fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya juga masih bagus. Hanya di emblem ya, dia ada lecet seperti ini. Ini juga banyak yang jual emblem ini di marketplace. Harganya 70.000. Di bawah sini juga ada aksen chrome lagi tambahan. Bumper lecet-lecet tipis seperti ini ada. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada. Lecetnya wajar saja. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, serta untuk kap mesin catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 100 mikron, jadi masih ori untuk kap mesin ini. Untuk mobil Amerika itu ketebalannya 100 sampai 115 mikron, itu masih ori, kecuali mobil Jepang di bawah 100 mikron. Velgnya sudah diganti 18 inci, bukan orinya. Dan untuk dopnya memang dop Chevrolet. Dan untuk profil bannya 235/60 R18. Pembuatan ban di 2021. Dan ini ketebalan bannya saya akan ukur di 6,99 mm. Masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Narfender bagian kanan ini utuh. Dan untuk spion bagian kanan, mika sinnya pecah, dan ini dilakban juga, dan sudah dibelikan oleh ownernya. Ini mika sinnya, jadi tinggal pasang saja. Dan untuk pilar-pilar ini catnya masih ori 100 mikron, dan spakbor depan kanan ini sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya di 153 mikron, hanya pernah dicat ulang satu kali, dan pengecatan ulangnya juga bagus, tidak ada belang. Kemudian bagian atap ini sama, catnya ori. Ini di 106 mikron, ada roof rail bawaannya, dan untuk cat bagian atap ini juga bagus, tidak ada bule. Untuk ban belakang bagian kanan, pembuatan bannya di 2020. Dan ini untuk ketebalannya saya akan ukur di 7,12 mm. Jadi masih bagus sekali untuk ban belakang kanan ini. Untuk bodi samping kanan, catnya ada yang ori, ada yang pernah dicat ulang. Nah ini ori. Kemudian pintu beberapa ada yang pernah dicat ulang. Ini ori. Bagian ini yang pernah dicat ulang 164 mikron. Jadi pernah dicat ulang hanya satu kali. Dan kondisinya bagus, tidak ada lecet parah, baret-baret halus wajar ya.
seperti ini, ada baret-baret halus. Di bawah sini ada footstep tambahan. Dan untuk pilar-pilar ini utuh. Karena jelas ya, catnya ori. Ini las titik pabrikannya. Semuanya sudah saya cek pilar-pilar, dan untuk sealer pintunya semuanya sudah saya cek utuh. Jadi untuk bagian samping kanan, samping kiri, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta semua sealer pintunya sudah saya cek. Tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk bagian samping-samping pernah dicat ulang, wajar, bekasnya ada lecet kemudian dicat ulang. Ketebalannya juga masih wajar, artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Dan ini untuk bagian desain belakangnya. Stop lamp bagian belakang kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga sama, catnya ori. Di atas ini ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri ini juga sama, utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Reflektor bagian kiri utuh, serta ada sensor mundur 4 titik. Knalpot ini juga 2, semuanya aktif karena orinya. Bumper belakang ini juga tidak ada pecah parah. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Di sini karpetnya masih ori. Kemudian untuk penyimpanan dia ada di bawah sini. Joknya kita rebahkan dulu. Nah, baru kita buka ininya. Di sini ada toolkit, kunci roda, dan dongkrak. Utuh sekali, hanya kotor sedikit-sedikit nanti hilang di salon. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya di 7,30 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep ini, kemungkinan belum pernah turun. Dan untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya ori. Utuh, serta untuk rear cross member ini utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang, karena mulai dari bagasinya catnya ori, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di 2021. Ini sama dengan depan kanan. Dan ini fisiknya bagus sekali. Untuk bodi samping kiri ini tidak ada pecah parah. Catnya juga beberapa ori dan beberapa ada yang pernah dicat ulang. Spion bagian kiri, mica chain-nya utuh. Spionnya baret-baret halus ada. Dan untuk spakbor depan kiri, catnya bagus. Dan untuk ban depan bagian kiri, pembuatannya di 2020. Jadi disilang ya, 2020 ini adanya di belakang kanan, depan kanan 2021, belakang kiri 2021. Dan kondisinya semua velg seperti ini ya. Baiknya memang dicat ulang. Ada bule. Untuk pengecatan velg, 4 velg itu 500.000. Saya juga bisa bantu jika mau dicat velgnya. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang ori. Kap mesin, pilar-pilar, bagian atap, dan di beberapa pintu. Yang pernah dicat ulang juga ada di bumper, di beberapa pintu. Ketebalannya masih tipis, artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian untuk kondisi saat ini, lecet parah itu tidak ada. Hanya ada baret-baret halus saja yang tidak bisa dipoles, memang ada di bagian spion, kemudian di bumper depan, di pojok-pojok, dan di sela-sela pintu. Ini jika saya hitung ada 3 titik saja, tidak banyak. Jadi 1 titiknya seperti biasa 500.000, jadi 1.500.000. Kita perbaiki yang jelek-jelek, yang tidak bisa dipoles. Kemudian velg itu 4 velg 500.000. Jadi perbaikannya 2 juta untuk eksterior. Tetapi ini bagaimana Anda? Jika Anda mau kondisi seperti ini, lumayan 2 juta dilewat, masih enak sekali dilihat dan wajar, tidak ada pecah parah. Dan mobil ini juga sudah kita saksikan sendiri, semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras.
Dan ini untuk door trim bagian driver, ori. Wooden panelnya ini juga masih ori. Kemudian bahan materialnya ini soft touch. Power window 4 pintu. Auto sisi driver sudah lengkap, ada window lock, ada power door lock terpisah, dan ini untuk membuka kaca belakang. Saya akan coba ya, tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kaca belakangnya itu bisa dibuka. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Di sini juga ada tweeter. Power window bagian driver ini aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror dan power retract posisinya di sini. Power retract bagian kanan ini aktif. Dan untuk electric power retract bagian kiri aktif sama. Electric mirror bagian kiri ini aktif. Ini ya, gerak ya. Electric mirror bagian kanan ini sama, aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk door trim bagian depan kiri utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Plafon depan ini utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya aslinya fabric seperti ini. Untuk jok penumpang depan kondisinya bagus. Dan untuk jok bagian driver fabric seperti ini aslinya, dan di sini ada sobek. Jadi yang diganti satu baris ini saja 100.000. Saya sudah sering soalnya, jadi tidak diganti semuanya. Untuk door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Wooden panelnya juga masih bagus, fabricnya masih bagus. Di bawah sini speaker dan door pocket. Door trim belakang kiri sama, detailnya utuh. Dan untuk plafon baris kedua ini utuh. Jok baris kedua sama, masih ori fabric dan kondisinya masih bagus sekali. Di sini ada armrest, hanya kotor saja, perlu di salon, ini nanti akan bersih. Untuk trim belakang kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk Captiva ada AC double blower, ventilasinya posisinya di sini. Jok ini juga sama, baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Plafon sama, utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok tidak ada karat, besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Jadi jelas tidak bekas banjir. Kilometernya 151.000. Dan ini untuk kondisi setirnya 151.000, pastinya masih kencang. Tipis tidak. Dan ini untuk pedal rem dan gasnya belum ada yang habis. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini ada untuk oli mesin, dia di 152.000, jadi tinggal 1.000 lagi. Untuk oli persneleng itu tidak ada datanya, nanti kita akan ganti saja 350.000. Dan oli mesin juga 350.000. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Airbag di belakang kanan, kemudian cek engine, ABS semuanya hidup. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Tadi juga kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian wiper depan ini aktif. Airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga sama, aktif. Dan untuk dashboard ini kondisinya utuh ya. Di sini ada tempat penyimpanan, dan ini kaca film saja. Ini bukan pecah, ini kaca film yang melupas. Jika mau diganti juga kaca filmnya bisa. Ini 200.000. Biasanya satu kaca ya bagian depan, mau nomor 20 atau mau nomor 40 bisa saya bantu pasang kaca filmnya. Dan materialnya di bagian ini juga soft touch. Kisi-kisi masih bagus, wooden panelnya juga di bagian ini masih bagus. Dan ini ya, buku servis serta manual booknya itu masih disimpan. Terakhir servis ada di tahun 2013 di kilometer 46.000. Ini ya, semuanya manual booknya masih disimpan. Kisi-kisi di bagian tengah ini juga masih bagus. Ini
GPS model lama ya. Hanya displaynya sudah kurang jelas seperti ini. Ini aslinya tempat penyimpanan. Dan jika mau dibelikan monitor, head unit juga bisa. Kemudian ini untuk AC belakang. Di sini ada tombol lampu hazard. Dan ini untuk head unitnya. Head unit ini aktif, tinggal masukkan kode. Ini sepertinya biasanya habis lepas aki ya. Jadi masalahnya seperti ini. Ini ada di buku manual booknya. Nanti saya akan aktifkan lagi. Dan di bawah sini ada pengaturan AC, kecepatan, arah semburan sudah lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Dan ini untuk mematikan AC, open close air, defogger belakang. Ini untuk suhu. Di bawah sini ada soket lighter dan ada tempat penyimpanan. Dan ini tuas persnelingnya manual 5 percepatan. Part brake dia mechanical, ada ujung chrome-nya. Di sini laci-laci juga masih bagus sekali. Ada 2 buah cup holder. Seat belt ini juga pengaturannya sudah adjustable, hand grip semuanya model retract. Sun visor bagian penumpang depan ini ada vanity mirror dan ada lampunya. Spion tengah sudah ada inek, di sini juga ada tempat kacamata dan lampu ini juga masih pada aktif. Sun visor bagian driver sama ada vanity mirror dan ada lampunya. Untuk AC-nya juga dingin. Ini ya. Kecepatan 1 di 2,5 bagus. Suhunya pelan-pelan turun, kita akan tunggu. Sudah di 25 ya, 0,2 derajat Celcius, 24. Jadi jelas AC-nya mobil ini dingin sekali. Kita akan coba AC belakangnya. Saya akan posisikan di nomor 1. Ini ya, nomor 1. Suhunya sudah dapat di 25,3 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali, belakangnya juga. Mohon maaf tadi break dulu, maghrib. Dan ini saya sedang test drive. Untuk kopling rem normal. Kampas kopling belum habis, alhamdulillah. Masih galak, masih pendek ya, tidak tinggi. Gigi juga normal. Kemudian shock breaker ini juga masih normal. Jadi mobil ini kalau shock breakernya tidak normal itu nyamannya sudah tidak ada. Dan ini shock breakernya masih enak sekali. Dan untuk kaki juga alhamdulillah tidak ada perbaikan, masih senyap. Kunci juga masih dapat 2, masih ori. Remote-nya masih aktif. Chevrolet Captiva tahun 2008 ini mesinnya 2400 cc yang varian bensin, tenaganya 171 horsepower, torsinya 360 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Mobil ini penggerak roda depan, disalurkan lewat transmisi. Mobil ini manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review test rata-rata dalam kota bisa dapat 8-9 km per liter. Dan untuk rute luar kota 10-11 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Mesinnya juga kering, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bawahnya kering, packing carter kering, seal as roda kering, seal kerkas juga kering. Hanya kotor saja, bukan meler oli ya, kotor-kotor saja. Ini bisa dibersihkan di salon. Mobil ini kilometernya 151.000 dan catatan penggantian oli mesin ada di 152.000, jadi tinggal 1.000 lagi. Dan untuk oli persneling itu tidak ada catatan, biasanya di kilometer 100.000, 150.000 dan 200.000 ganti oli persneling. Dan karena tidak ada catatannya, saya akan ganti saja nanti. Dan ini hasil tester oli mesinnya. Dipsticknya posisinya dia di sini. Ini tinggal 1.000 lagi. Kita akan cek. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Ini ya, masih oke dan di sini di tengah-tengah. Artinya 1.000 lagi masih normal, olinya masih bagus. Jadi 1.000 lagi nanti ganti oli mesin, itu normal. Dan jika pembeli terima mau saya ganti oli juga bisa. Dan untuk minyak remnya
Nah ini di 1,0% alat ini masih menunjukkan oke, jadi tidak ada kadar air yang tinggi, jadi minyak remnya bagus. Untuk aki menggunakan merek Amaron, ini lumayan besar 65 ampere. Kita akan cek kesehatannya. Menggunakan aki kering, CCA nya dia 500 karena amperanya juga besar. Flash white good ya, masih bagus sekali untuk akinya mobil ini. Dan untuk sealer kap mesin ini utuh, ininya juga catnya masih ori dalamnya. Apron dan cross member ini utuh. Jadi mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan bagian depannya. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Bang Ramos. Sama-sama, Bang. Tawaran kita sudah dikasih, mudah-mudahan berkah. Barangkali ada kata-kata untuk terakhir kalinya di mobil ini. Semoga mobilnya lekas laku, dan untuk yang beli semoga awet-awet aja dipakainya dan menjadi banyak berkah buat keluarganya. Amin. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the Alhamdulillah mobilnya sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobil jenis ini, survei saya mencari unit pesanan, PR-nya biasanya banyak. Pertama kaki-kaki, ada packing dan seal minta waktunya diganti. Kemudian perbaikan bodi biasanya seringnya ada 5 titik sampai 6 titik. Dan mobil ini sepertinya dirawat. Jadi mobil yang dirawat itu agak berbeda. PR-nya lebih sedikit karena sudah diperbaiki. Dan mobil ini untuk eksterior juga meskipun tidak diperbaiki masih enak sekali dilihat. Tidak ada pecah parah. Tapi di sini karena saya bisa bantu juga perbaikan, saya hitung ada 3 titik berikut dengan velg di bumper depan, di pojok-pojok, kemudian di bagian emblem ini juga tidak luka, hanya cat yang lupas bisa di repaint ulang, warnanya sama dengan bodi yang lainnya. Kemudian di sela-sela pintu dan di velg. Jadi saya hitung mobil ini untuk perbaikan eksteriornya 2 juta. Tetapi jika Anda pedagang mau beli kondisi seperti ini bisa dilewat, artinya tidak ada pecah parah, lumayan 2 juta. Kemudian lagi ganti oli mesin 350.000, oli persneling 350.000, ganti kaca film bagian depan 150.000, dan jok bagian driver ada yang sobek. Itu tidak diganti semua, hanya 1 baris yang diganti berikut dengan bahan yang di bawah persneling itu juga kurang bagus. Baiknya diganti bahan MBTEC. Jadi untuk bagian interior itu saya hitung 150.000. Ada 3 titik yang diganti. Kemudian lagi nyalon. Nyalon itu mulai dari poles bodi, nanti yang baret-baret halusnya yang tidak kecat ulang itu bisa akan hilang. Kemudian bagian mesin dibersihkan, bagasi belakang dan interior. Itu semuanya SUV MPV 700.000. Murah karena langganan saya. Jika Anda bawa di tukang salon terdekat di kota Anda, kemungkinan bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Karena di sini saya sudah kontrak dengan tukang salon, jadi murah. Kemudian lagi Mikasen, itu tinggal masang saja karena sudah dibelikan oleh ownernya. Jadi mobil ini jika mau terima semuanya saya bereskan 88.700.000 saja. Saya perbaiki semuanya. Tetapi jika Anda budgetnya sedikit atau Anda mau beli dengan kondisi seperti ini saja, tidak saya perbaiki, silakan 85 juta saja bawa pulang. Jika Anda berminat, silakan Anda bisa datang langsung ke rumah saya. Alamat lengkapnya berikut dengan Sherlock Maps-nya itu ada di deskripsi video ini. Kemudian saya juga bisa bantu kirim-kirim. Misalnya Anda di luar kota, kemudian luar pulau, saya juga bisa bantu kirim-kirim. Untuk ongkir ditanggung oleh pembeli.
Kemudian selain saya jualan mobil seperti ini, saya juga terima pesanan. Silakan Anda WhatsApp kami, kemudian jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan harganya. Kemudian kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga dan prosedur yang kami buat, silakan. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp saya saja, nanti ada admin yang balas WhatsApp-nya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti harganya berapa. Kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ untuk update harga pasaran mobil bekas saat ini. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini kontaknya atau di deskripsi video ini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Silakan Anda ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.